Halo guys, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Awang Nade atau di channel Nade TV. Sudah lama tidak membuat video ya, setelah beberapa tahun yang lalu. Sewaktu saya masih bekerja atau masih berada di negara tetangga, yaitu tepatnya di Taiwan. Dan sekarang saya sudah pulang ke Indonesia, sudah 1 tahun lebih. Dan kali ini saya mau membuat video. Dan video kali ini tentang sebuah akun trading yang lagi ini ya, lagi booming ya, yang lagi ngehit juga sih, banyak orang yang membicarakannya. Kenapa Binomo? Ya karena emang lagi ngehit atau lagi trending gitu ya. Lalu ada yang bilang, ada sih pada beberapa orang yang bilang katanya untuk deposit itu susah atau sulit. Ya memang untuk deposit itu emang agak susah. Enggak setiap, walaupun kita pakai kartu Visa ya, pakai debit Visa itu bisa. Kita pakai debit Visa itu enggak langsung di approve atau langsung masuk, tidak, pasti ada kendalanya. Tapi terkadang juga lancar, tapi ada juga yang ya seperti itulah, kadang trouble atau mungkin ada gangguan dari jaringan dari pihak bank. Saya juga belum paham pasti karena saya juga masih baru di Binomo. Terus kalau ditanya saldo kamu berapa, saldo saya berapa, saldo saya kita lihat, saldo real saya cuman 1000 ya, ini cuman 1240. Karena kemarin saya habis loss banyak sih, nggak banyak banget sih ya, lumayan banyak lossnya aku, karena terlalu ambisi mungkin ya. Oke, buat kalian yang baru mau mulai di Binomo, ataupun yang sudah mulai ataupun yang sudah senior pun sekalipun, di sini kita sebenarnya nggak harus kita dapat sekian nggak harus sih. Kita lihat dari modal kita, berapa modal yang kita punya. Nah terus berapa sih untuk deposit minimal? Deposit minimal itu 14.000. Untuk investasi minimal itu 14.000, dan untuk deposit minimal itu 140.000. Jadi biasanya kalau kita, waktu kita mau deposit itu, misalkan kita mau deposit 140.000, biasanya ada kesulitan atau gagal gitu ya, atau ditolak dari pihak banknya. Kalau kita pakai Visa, kita pakai debit Visa, itu biasanya dari jumlah saldo kita itu kurang mencukupi, karena kita akan menukarkan dari uang Indonesia, uang rupiah, ditukarkan ke uang kalau nggak salah tuh uang rubel atau apa ya, itu ke Rusia lah, istilahnya kayak seperti itu, ke mata uang Rusia, karena Binomo ini platform dari Rusia. Nah, maka dari itu pasti kita akan ditolak gitu, karena nanti kan ada biaya kurs gitu ya, nilai tukar gitu, itu menentukan juga. Dan untuk biaya transfernya sih sebenarnya nggak begitu mahal. Kalau aku sendiri kan biasanya pakai debit Genius ya, itu bisa pakai Genius, kita bisa deposit pakai Genius. Lalu bagaimana cara mainnya? Untuk cara mainnya mungkin di video-video yang lain atau channel-channel yang lain sudah pada memberikan tata cara bermain di Binomo ya. Cuman di sini saya hanya menjelaskan tentang permasalahan yang sering dihadapi, yaitu deposit dan withdrawal. Kalau untuk withdraw sih, selama aku mengenal Binomo itu kayak nggak pernah sih merasakan adanya kendala, merasakan adanya kesulitan untuk withdrawal atau pending atau gimana. Itu saya pernah withdraw itu menggunakan
kartu debit yang telah saya daftarkan atau kartu debit yang telah saya pakai untuk deposit. Nah, di situ kesalahan saya. Kenapa aku bilang kesalahan? Karena waktu kita deposit pakai debit Visa, lalu kita mau kita withdraw ke kartu debit itu prosesnya agak lama, sekitar 4-5 hari gitu. Jadi kita sekarang saat ini, misalkan saat ini saya profit 500.000 gitu ya. Terus saya mau withdraw 300.000. 300.000 kita withdraw itu nggak langsung masuk. Itu harus melalui proses dulu. Itu lumayan lama. Yang pernah saya alami itu satu kali itu berapa hari ya? 4 hari, sekitar 4 hari. Itu baru masuk ke rekening saya yang ada di Indonesia atau ke rekening debit Visa saya. Dan saya pernah menanyakan ke beberapa kali kirim email ke pihak Binomo, katanya suruh menunggu atau suruh gimana ya, intinya disuruh menunggu sampai 1-5 hari kerja, biasanya seperti itu jawaban mereka, seperti itu. Dan saya terus tunggu. Nah, di situ saya baru dapat email bahwa uang saya itu sudah terkirim atau sudah masuk. Lalu saya cek di rekening Genius saya itu. Di rekening Genius saya cek, itu memang benar ada uang masuk. Cuman uang itu nggak langsung masuk ke rekening real kita, ke rekening Genius kita. Itu masih nyangkut di kartu visanya itu. Lalu saya mengirim email ke pihak Genius, pihak Bank Genius itu. Dan mereka bilang katanya uang masih ditahan oleh pihak Visa, disuruh menunggu 1 kali 24 jam, seperti itu. Dan saya tunggu seharian lah, mungkin sore-sore itu baru dapat email kalau uangnya sudah masuk. Emang bener, uang setelah dikirim dari pihak Binomo, dikirim ke kartu debit kita, itu nggak langsung masuk. Itu baru nyangkut di Visa gitu, katanya sih seperti itu, sekitar 1 harian lah. Saya juga kurang paham. Tapi kalau ini kasus saya ini untuk kasus yang akun member loh ya, bukan akun yang gold atau akun yang sudah VIP itu saya kurang paham karena saya belum merasakan atau belum sampai ke tahap situ. Saya masih di akun member ya, seperti ini. Ini akun saya member atau akun standar saja. Nah, ini di sini tertulis status Anda standar, deposit 720.000 lagi untuk mencapai goal atau upgrade. Sekarang kalau upgrade kita mesti deposit ya, kita mesti deposit sekian juta untuk mencapai VIP. Oke, saya kurang begitu tergiur sih. Soalnya banyak loss. Kalau dihitung-hitung loss sama profit ya seimbang lah, mungkin masih banyak lossnya lah kalau saya pribadi, karena masih belajar juga sih. Dan saya itu orangnya ambisi. Saya itu orangnya harus dapat sekian. Sebenarnya kalau kita itu bisa sabar, bisa melihat berapa saldo kita yang kita depositkan, berapa modal kita yang kita masukkan, itu sebenarnya kita bisa kok menentukan kita hari ini mau profit berapa. Dan untuk saran saya jangan mengharapkan atau meminta profit besar jika tidak sesuai dengan yang kalian modalkan atau yang kalian keluarkan. Misalkan gini, contohnya gini, misalkan saldo kalian itu kalian deposit 10 juta. Jangan menginginkan profit di atas 10% dari saldo kalian. Kenapa seperti itu? Karena kalian bisa loss. Itu sudah saya alami sendiri. Saya pernah dalam 1 hari itu hampir habis 4 jutaan lebih. Karena saya ambisi. Saya deposit pertama 1.400.000,
itu sudah jadi 2 juta, 2,5 juta. Di situ saya merasa wah, ini profitnya sekian ribu, sekian ratus ribu. Misalkan dalam sehari 1 juta, misalkan 1 bulan kan aku udah dapat 30 juta. Di situ mulai ambisiku keluar. Dan apa yang terjadi? Nggak sampai 10 menit 1,4 juta jadi 2,7 juta sekian atau berapa gitu kemarin, langsung ludes. Jadi itu saya merasa panas, merasa emosi gitu ya. Saya lalu deposit lagi 1 juta. Nggak lama kemudian loss lagi. Karena apa? Deposit saya 1 juta, saya langsung investasi di 140.000, di 280.000. Karena apa? Saya menginginkan uang yang pernah saya keluarkan tadi itu kembali lagi, istilahnya balik modal lah. Mau ambisi saya itu supaya cepat kembali modal yang telah saya depositkan di awal tadi. Tapi ternyata saya salah jika berhitung seperti itu. Karena apa? Misalkan kita di sini ya, soalnya candlestick itu kita nggak tahu ya, itu karena ada faktor dari sinyal atau bagaimana, itu saya juga kurang paham. Tapi yang jelas kalau kalau seperti ini sih normal aja sih, pergerakan pasar seperti ini normal saja. Tapi terkadang misalkan kurang 10 detik kita profit, misalkan gini ya, kurang 10 detik kita profit, tiba-tiba candle ini bisa langsung jatuh turun dan tak bisa kembali lagi naik ke atas lagi, tidak bisa. Itu yang membuat kita sering loss. Karena apa? Pertama kita ambisi, yang kedua itu karena kesalahan teknis atau faktor apa, itu saya juga kurang paham. Tapi yang jelas kita harus bisa menjaga pola pikir kita. Jangan sampai kita berambisi atau termotivasi dapat sekian ratus ribu dalam 1 hari. Jangan. Kita kembali lagi ke modal kita. Berapa modal yang kita keluarkan. Dan saran saya jangan menginginkan profit di atas 10%. 5% saja sudah cukup. Nah, kalau kita cuma menginginkan penghasilan 5% atau profit 5% dari saldo kita, kan cuma sedikit. Kalau kita cuma deposit 140.000, ya iyalah. Maka dari itu kalau kita pingin profit yang lebih besar, kita harus deposit yang lebih besar lagi. Seperti orang memancing lah istilahnya kayak gitu. Kalau umpan kita besar, otomatis yang kita dapatkan pun ikannya juga lumayan besar atau mengikuti dari umpan kita gitu. Dan kalau untuk market seperti ini ya, ini jangan kalau seperti ini tuh, itu namanya sideways. Ini susah untuk ditebak atau susah untuk diprediksi pergerakan pasar seperti ini. Kalau menurut saya ini nggak terlalu agresif juga sih. Nah, kurang lebihnya seperti itulah untuk masalah binomo atau tentang masalah tentang yang sering dialami teman-teman atau siapa yang lain yang pernah merasakan binomo itu membayar. Iya, binomo itu benar-benar membayar, karena saya sudah merasakan sendiri beberapa sekian bulan ini. Saya juga kalau saya profit, saya langsung tarik uangnya, juga langsung terkirim, juga langsung masuk. Saya dalam 1 hari itu pernah withdraw itu sekitar 2.400.000 atau 2.300.000 ya. Itu enggak langsung 2 juta, itu enggak. Saya withdraw itu 300.000, 200.000. Saya profit 300.000 langsung saya withdraw. Saya profit 200.000 langsung saya withdraw. Itu sampai berkali-kali dalam 1 hari. Itu sampai dapat sekitar 2 jutaan lebih lah. Itu dalam 1 hari. Itu pernah. Saya seperti itu pernah. Karena saya berpikiran saya takut loss. Tapi apa? Ya saya bisa mengerjakan seperti itu. Cuman
modal awal saya yang 1.400.000 itu akhirnya loss, akhirnya habis. Lalu profit saya yang 2 juta lebih itu saya masukkan lagi, saya deposit lagi, nggak lama kemudian saya loss lagi. Jadi jangan menginginkan profit yang lebih besar dari saldo atau dari modal kalian. Saran saya seperti itu, kejar atau incar profit di 5%, maksimal 10%. 10% saya merasa itu sangat-sangat berat jika saldo kalian itu cuma minim. Jika saldo kalian itu puluhan juta, ratusan juta, mungkin ya mungkin sih, mungkin bisa. Tapi kalau saya pribadi untuk saat ini, setelah kemarin profit sekian ratus ribu terus saya loss sekian ratus ribu, saya stop dulu, saya pending dulu. Karena apa? Karena saya lagi lagi belajar juga di Olympic Trade ya. Saya juga punya akun di Olympic Trade. Olympic Trade itu gimana, saya juga pernah withdraw di situ sekitar $10 lebih lah, $11 itu pernah withdraw di situ. Menurutku sih juga membayar juga, enggak hoax atau gimana itu enggak. Tapi saya sering bermain di Binomo. Kalau di Unlimited baru 2, 3, 4 kali lah sambil belajar gitu. Dan di sini saya nggak pernah, ya pernah sih, saya nggak sering menggunakan akun demo. Karena apa? Nanti kalau saya keseringan main akun demo itu saya merasa ambisi. Soalnya kalau di akun demo itu udah pasti orang itu gimana ya? Kita kalau main di akun demo kita udah pasti profit sekian-sekian. Cuman di kenyataannya di real itu lebih berat. Karena apa? Karena itu beban dari pikiran kita, beban dari mental kita. Kalau kita main di akun demo, kita bisa tenang. Karena apa? Kita mempunyai saldo 14 juta yang bisa diisi ulang lagi, otomatis gitu. Tapi kalau kita di akun real, kita deposit 1.400.000, 2 juta, kita bermain di akun real, kita pasti punya tekanan. Pertama, misalkan kita langsung investasi 100.000, misalkan kita di situ masih merasa was-was atau merasa, ini profit apa enggak ya, seperti itu. Tapi kalau di akun demo kita enggak. Sama halnya kalau kita punya modal besar gitu, modal besar, kita main pasti tenang. Jadi saran saya itu jangan sampai mempunyai tekanan, terutama tekanan pikiran. Karena apa? Itu bisa merusak mental kalian, bisa merusak pola pikir kalian, dan kalian tak akan pernah bisa membaca arah atau pergerakan pasar seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian video saya kali ini. Mungkin nanti akan ada video-video berikutnya tentang Binomo. Saya coba cari ini dulu lah, cari kelemahan atau kelebihan Binomonya mungkin ya. Tapi kayaknya sih ya pasti ada lah kelebihan dan kelemahan, itu pasti ada. Cuman tak tahu lah nanti lanjutnya gimana. Untuk saat ini videonya cukup sampai di sini. Seperti itu tadi tentang masalah deposit dan withdraw di Binomo. Kalau kalian ragu Binomo itu membayar atau tidak, tenang, Binomo itu membayar. Saya sudah membuktikannya sendiri. Dan untuk deposit memang agak ada kesusahan seperti itulah. Tapi pasti ada jalannya kok. Maksudnya nggak ribet-ribet banget seperti itu. Tergantung modal kita. Misalkan modal kita sering ditolak oleh kartu debit kita yang kita depositkan, mungkin saldo kita kurang seperti itu. Misalkan kita disuruh nunggu beberapa menit lagi, gak apa-apa kita tunggu seperti itu. Hanya itu kalau masalah deposit sih. Kalau masalah withdraw, saya ngerasain selama ini saya nggak pernah ngerasain kesusahan atau masalah di withdraw. Dan saya jelaskan sekali lagi, Binomo itu membayar. Udah sekian video dari saya. Jangan lupa klik like, subscribe, atau komen buat kalian yang punya pengalaman tentang Binomo atau juga sama-sama pemula seperti saya. Kita sharing bareng-bareng, kita cari ilmunya bareng-bareng. Oke? See you next time and bye-bye.